Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, kita lanjutkan ya soal hamzah atau pertanyaan-pertanyaan tentang seputar hamzah qata bagian 7 ya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara penulisan hamzah qata berharokat di akhir ya, di akhir kata ya. Bagaimana cara penulisan hamzah qata yang berharokat di akhir kata yang yang sebelumnya sukun ya. Lalu yang B hamzah qata yang sebelumnya berharokat. Ya, kita lihat jawabannya di sini di halaman 374 ya di situ. Yaitu tadi tentang penulisan hamzah qata yang berharokat dan sebelumnya sukun gitu ya. Nah, maka di situ ditulis dengan hamzah qata-nya, di situ hamzahnya ditulis dengan sater di situ ya. Itu yang 1A itu adalah jawaban untuk nomor 1A tadi ya. Contohnya di situ dif'un. Nah, dif'un kan di situ hamzahnya dhammah tain ya atau berharokat. Lalu sebelum hamzah adalah sukun. Gitu ya. Maka di situ hamzahnya ditulis dengan sater yaitu tidak di atas huruf apapun atau independen ya, berdiri sendiri itu hamzahnya sendiri baik sukunnya itu huruf shahih ataupun huruf illat. Maksudnya adalah sukun di situ dif'un, fa-nya di situ adalah fa di situ huruf shahih ya. Adapun kalau yang contoh huruf illat itu yang yasha'u. Nah, atau su'a. Huruf illat itu alif, wawu dan ya. Ya, itu huruf illat kalau di dalam bahasa Arab ya. Jadi sebelum hamzah itu ada alif atau wawu atau ya, maka dia namanya huruf illat ya. Gitu. Adapun huruf shahih itu selain huruf alif, wawu dan ya. Itu ya. Jadi penulisan hamzah berharokat yang sebelumnya sukun ya, yang sebelumnya adalah berharokat sukun, maka hamzahnya berdiri sendiri. Nah, lalu yang B tadi ya, 1B di situ itu yang warna oranye ya, keterangannya di bawah. Kita lihat contohnya bada'a. Nah, itu adalah pertanyaan tentang apabila hamzah berharokat ya di akhir kata ya, dan sebelumnya adalah berharokat ya. Maka di situ maka hamzah wasol itu atau maka ia ditulis atau ia di situ maksudnya hamzah wasol ya, ditulis di atas huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya sebelum hamzah adalah fathah, maka hamzahnya ditulis di atas alif. Lalu kalau sebelumnya adalah kasroh, kuri'a di situ, maka hamzahnya ditulis di atas ya ya. Ya, lalu kalau hamzahnya sebelum hamzah adalah dhammah, lu'lu'a di situ ya, lu'lu'un, maka hamzahnya ditulis di atas wawu. Ya, itu adalah jawaban untuk 1A dan 1B. Sekarang kita ke nomor 2. Ya, nomor 2 adalah hamzah qata sukun ya, hamzah qata sukun di akhir kata. Ya, hamzah qata yang sukun ya di akhir kata yang sebelumnya berharokat ya. Ya, pertanyaan nomor 2 ya. Yang sebelumnya berharokat. Bagaimana penulisannya? Ya, yang ini hamzah qatanya sukun ya. Dan apakah ada contohnya dalam Al-Qur'an? Ya, kita lihat jawabannya adalah di sini nih ya, halaman 375. Ya, di situ hamzah yang sukun ya, di situ contohnya adalah yasha ya, yasha. Di situ Al-An'am ayat 133 ya. Itu ada warna oranye angka 2. Ini adalah jawaban untuk nomor 2 ini.
Ya, jadi di situ contohnya yasha, maka hamzah sukun di akhir kata yang sebelumnya adalah berharokat. Kalau berharokat fathah itu ada contohnya di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An'am ayat 133, yaitu yasha. Sedangkan hamzah yang sukun yang sebelumnya berharokat dhammah dan kasroh itu tidak ada contohnya di dalam Al-Qur'an. Adanya di lafaz-lafaz bahasa Arab biasa ya. Yaitu di situ contohnya ada di lafaz ji ya, ji sama apa ini ya, bu gitu ya. Ya kalau nggak salah ji sama ji itu datang artinya ya. Sedangkan kalau yang satu lagi ini kalau nggak salah bu ya artinya apa di sini ya, kembalilah kalau nggak salah ya. Jadi ini adalah contoh yang di bahasa Arab. Jadi yang di Al-Quran hanya yang hamzah sukun sebelumnya adalah fathah. Kalau yang sebelumnya kasroh dan dhamma tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, ini adalah jawaban untuk nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3 ya. Nomor 3, apa sebab penamaan hamzah qoto ya. Ya, kita lihat di situ contohnya adalah sebab penamaan hamzah qoto nomor 3. Nah, di situ sebab penamaan hamzah qoto adalah dinamakan hamzah qoto karena ia memotong sebagian huruf ya, nomor 3 itu ya. Memotong sebagian huruf dari yang lainnya ketika diucapkan. Ya, qoto sendiri secara bahasa artinya kan memotong ya. Jadi memotong bacaan gitu ya. Memotong sebagian huruf dari yang lainnya. Ya, itu namanya sebab penamaan qoto ya. Karena memang bacanya dibaca hamzahnya benar-benar dibaca, tidak seperti hamzah wasol ya. Ya, ini jawaban nomor 3. Sekarang yang keempat, pertanyaan nomor 4 adalah di mana saja terdapat hamzah qoto dalam kaidah bahasa Arab ya. Di mana saja terdapat hamzah qoto dalam kaidah bahasa Arab. Ya, kita lihat jawabannya adalah hamzah qoto di dalam bahasa Arab itu nomor 4 ya. Di atas nomor 4 itu yaitu pada af'al atau fi'il atau kata kerja ya. Lalu asma itu maksudnya isim-isim atau pada kata benda itu. Ya, jadi ada 3 tempat ya hamzah qoto di dalam bahasa Arab. Yang pertama pada fi'il, lalu yang kedua pada isim atau kata benda, yang ketiga adalah pada huruf atau huruf di dalam bahasa Arab ya. Huruf di dalam bahasa Arab itu bisa 2 huruf, bisa 3 huruf, bisa 1 huruf gitu ya. Ini adalah jawaban nomor 4. Sekarang kita lihat pertanyaan nomor 5. Sebutkan tempat-tempat hamzah qoto pada fi'il dan contohnya. Ya, nomor 5 ya. Nah, di situ nomor 5 hamzah qoto pada fi'il, yang judulnya nomor 5 itu hamzah qoto pada fi'il ya. Hamzah pada fi'il atau kata kerja terdapat pada 2 tempat, yaitu pada awal fi'il madi sulasi. Ya, fi'il madi itu kata kerja ya, kata kerja yang sulasi yang 3 huruf. Contohnya di situ ada tuh di bawah, yaitu amaro ya, atau adzina. Itu adalah contoh hamzah qoto yang fi'il madi sulasi. Amaro itu artinya memerintah. Ya, fi'il kan artinya kata kerja ya. Madi itu artinya telah. Kata kerja yang waktunya adalah telah. Ya, telah memerintah. Di situ amaro artinya telah memerintah. Ya, di situ contohnya amaro ya untuk fi'il madi sulasi. Sulasi itu 3 huruf dari kata salasah. Nah, serta awal fi'il madi rubai. Ya,
rubai itu arba dari kata arba'ah ya, 4 ya. Jadi fiil yang hurufnya ada 4. Itu namanya fiil madi rubai. Lalu berikutnya fiil amr rubai. Ya. Fiil amr itu kata kerja perintah ya. Fiil amr atau kata kerja perintah yang rubai, yang 4 huruf. Rubai itu yang 4 huruf gitu. Dan masdarnya. Masdarnya itu kata bendanya. Kalau fiil kan kata kerja ya. Kalau masdar itu kata benda gitu. Ya. Ya, ini adalah hamzah qatha yang terdapat pada fiil adalah pada 3 bagian ini ya. Fiil madi sulasi, lalu fiil madi rubai, lalu fiil amr rubai dan masdarnya. Ya. Itu jawaban nomor 5. Sekarang nomor 6. Bagaimana hukum baca hamzah qatha pada fiil? Ya, diulang. Bagaimana hukum membaca hamzah qatha pada fiil, pada isim, dan pada huruf? Ya, nomor 6. Dan pengecualian di dalamnya. Kita lihat ya. Nomor 6. Nah, nomor 6 di sini adalah tadi hamzah qatha pada isim ya, pada isim ya. Ya, saya baca lagi nomor 6. Bagaimana hukum membaca hamzah qatha pada fiil, isim, dan huruf? Ya, sebenarnya secara simpel hamzah qatha ya pasti dibaca baik dia letaknya di awal kata atau di tengah kata atau di akhir kata. Nah, itu udah kaidah baku ya untuk hamzah qatha. Baik di awal, di tengah, atau di akhir kata pasti dia terbaca gitu ya. Itu kaidah membacanya. Nah, tapi ada pengecualiannya ya di situ nomor 6, dan pengecualian di dalamnya memang ada. Ya, pengecualiannya di situ adalah atau nomor 6 di situ ada tulisan 6 ya yang oranye. Kita baca, hukum membaca hamzah qatha pada fiil adalah tahqiq. Tahqiq itu adalah harus dibaca hamzahnya dalam setiap keadaan ya, baik di awal, di tengah, atau di akhir ya gitu. Itu baik pada fiil, pada isim maupun pada huruf gitu. Ya, itu jawaban nomor 6 ya. Ya, terus tadi pengecualiannya ya. Pengecualiannya itu yaitu ada pada nomor ini nih. Nah, pengecualiannya ada pada ya ini nomor 7 ya, di situ yang angka 7 oranye. Di situ ada kata kecuali di paling bawah tuh ya, hukum. Hukum membaca hamzah qatha pada isim adalah tahqiq, harus dibaca pada setiap keadaan ya hamzahnya. Kecuali pada lafaz Al-Qur'an berikut yang dibaca tashil baina antara hamzah dan alif ya. Kita lihat di halaman 377-nya. Nah, itu pengecualiannya adalah pada surat Fussilat, itu paling atas ya ada tulisan Quran surat Fussilat ayat 44, yaitu pada kata a'jamiyyu. Nah, itu kan hamzahnya ada 2, yang hamzah yang pertama lalu hamzah yang kedua itu disukun ya, a asalnya. Nah, ini pengecualian karena di situ hamzahnya tidak dibaca dengan jelas, tapi dia dijadikan tashil, bacaan tashil ya, yaitu di surat Fussilat. Gitu ya. Jamiyyu gitu bacanya, jadi seperti itu. Tidak tapi gitu ya. Jamiyyu. Nah, itu adalah namanya pengecualian untuk hamzah qatha yang tidak dibaca hamzah qatha tersebut, tapi dia dirubah menjadi antara mat ya gitu.
Ya, itu adalah jawaban nomor 6 ya. Sekarang nomor 7. Nomor 7 di situ pertanyaannya adalah di mana letak hamzah qata pada isim dan contohnya. Ya, nomor 7 kita lihat tadi ya. Nah, hamzah qata pada isim yaitu di situ hamzah pada isim atau kata benda ada pada setiap isim yang dimulai dengannya. Contohnya di situ Ahmad. Nah, Ahmad itu kan A-nya adalah hamzah qata Ahmadu ya. Makanya disebut apa tadi, pada setiap isim yang dimulai dengannya. Ya, pada setiap isim pokoknya ada hamzah di situ ya. Ya, itu letak hamzah qata pada isim, yaitu pada awal kata Ahmad di situ. Lalu nomor 8. Sebutkan hamzah qata pada huruf. Nah, pada huruf. Nah, ini nomor 8. Nah, di sini pada huruf ya, hamzah qata pada huruf yaitu ada pada 7 tempat di sini ya. Ada pada 7 tempat huruf ya. Huruf di dalam bahasa Arab itu kadang ada 2 huruf, kadang ada 3 huruf. Ya, di situ ila. Ila di situ ada 3 huruf ya. Hamzah, lam dan ya di situ. Ya, jadi hamzah qata pada huruf ada pada 7 tempat, yaitu in, lalu ila, lalu ala, lalu illa, lalu au, lalu anna, lalu inna. Ya, hamzahnya dibaca semua. Ya, namanya hamzah qata pasti dibaca. Ya, kita. Hamzahnya pasti dibaca. Itu adalah hamzah qata pada huruf ya. Ini ada pada 7 huruf ini. Ya. Lalu berikutnya nomor 9. Kapan saja terjadi pertemuan antara hamzah wasol dan qata? Ya, kita lihat nomor 9 jawabannya adalah nih ya. Jawaban nomor 9 adalah ada pada 2 tempat ya. Pertemuan antara hamzah wasol dan hamzah qata terlihat pada 2 keadaan, yaitu 1. Ketika hamzah wasol berada di depan hamzah qata yang bertanda sukun. Nah, itu ya nomor 1. Nomor 1 yang saya tandain oranye. Ya, tinggal dibaca judulnya aja ya. Hamzah wasol ya, nomor 1, keadaan nomor 1 adalah hamzah wasol dan hamzah qata yang sukun. Ya. Jadi pertemuan antara hamzah wasol dan hamzah qata yang sukun. Contohnya di situ uktumina. Itu kan u-nya adalah hamzah wasol, lalu wawu ada hamzahnya itu menjadi u bacanya ya. Itu adalah hamzah qata-nya yang ada wawunya itu. Maka ada 2 pertemuan, yaitu pertemuan hamzah wasol dengan hamzah qata yang sukun, hamzah qata-nya sukun di situ. Ya, itu keadaan pertama. Lalu keadaan kedua yaitu yang ditandain oranye sebelahnya, lembar sebelahnya, yaitu angka 2, yaitu hamzah wasol. Ya, itu angka 2 ya. Hamzah wasol dengan hamzah istifham yang qata. Ya. Jadi pertemuan antara hamzah wasol dengan hamzah istifham. Hamzah istifham itu adalah kata atau huruf tanya ya. Hamzah istifham adalah huruf tanya. A di situ. Misalnya contohnya ada di bawah itu ya. Attakhadtum. A di situ adalah namanya hamzah istifham atau kata atau huruf untuk nanya itu ya. Apakah artinya? Ya, hamzah istifham itu artinya apakah. Ya, jadi ada 2 keadaan untuk pertemuan antara hamzah wasol dengan hamzah qata ya. Nah, ini jawaban nomor 9. Sekarang nomor 10. Pertanyaannya adalah kapan terjadi hamzah wasol? Ya, kapan terjadi hamzah wasol bertemu dengan hamzah qata yang sukun? Ya, kapan terjadi hamzah wasol
bertemu dengan hamzah kotok yang sukun, dan jelaskan contoh dan cara bacanya. Ya, kita lihat nomor 10 ya, sudah saya tandai nomor 10. Kita lihat hamzah wasol bertemu dengan hamzah kotok yang sukun. Ya, kapan terjadi gitu ya. Ya, kita lihat nomor 10 ya. Nomor 10 adalah hamzah wasol bertemu dengan hamzah kotok yang sukun. Yang tadi yaitu di sini yang saya tandain merah ya, angka 10 di situ yang saya checklist ya. Ada 3 contoh di sini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 283, Yunus 79, Asy-Syu'ara ayat 10. Di situ uktumina. Itu adalah pertemuan hamzah wasol dengan hamzah kotok yang disukun. Di situ. Atau yang kedua ya, i'tuni ya. I'tuni ya. Itu di surat Yunus ya ayat 79. Lalu apa nih? I'ti ya di situ. Nah, ya'ti ya, a'ti kalau nggak salah ya ini ya. Ya di Syu'ara ayat 26. Ya, itu ada kaidahnya di bawahnya ya. Tumina itu udah ma'ruf ya. Nah, untuk yang i'ti di situ di pada surat Yunus ya ayat 79 dan Asy-Syu'ara ayat 26 ya, di situ i'ti dengan ituni ya. Itu adalah pertemuan dua hamzah wasol bertemu dengan hamzah kotok yang sukun. Ya, itu adalah jawaban untuk 10 pertanyaan ini ya. Barakallahu fikum.